Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Kamis malam Jumat 7 Dzulqa'dah 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Kita masih membicarakan al-hadits ats-tsamin asyar, hadis yang ke-18, an Abi Dzarrin Jundab bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan wa fi ba'dhin nusakh hasanun sahih. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan, dan gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan, dan di dalam beberapa manuskrip yang lain hasan sahih. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, dan juga kita sudah membahas ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan tersebut. Sekarang kita membahas penggalan yang ketiga dan terakhir dari hadis ini, yaitu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Penggalan yang ketiga ini sebenarnya adalah termasuk daripada penggalan yang pertama. Bertakwalah kepada Allah
dimanapun kamu berada. Jadi menggauli manusia dengan akhlak yang baik itu termasuk takwa. Makanya para ulama mengatakan penggalan yang ketiga dari hadis ini adalah atful khas 'alal 'am, menggandengkan yang khusus atas yang umum. Yang umum adalah bertakwa dan yang khusus adalah menggauli manusia dengan akhlak yang baik. Dan ketika ada penggandengan yang khusus terhadap yang umum, ini menunjukkan kepada keistimewaan yang khusus tersebut. Ini menunjukkan kepada keutamaan yang khusus tersebut. Ini menunjukkan kepada prioritas yang khusus tersebut. Berarti menggauli manusia dengan akhlak yang baik termasuk yang utama, termasuk yang harus diperhatikan, termasuk yang harus diprioritaskan. Nah, kemudian kita akan membahas tentang gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Apa pengertian akhlak? Maka akhlak artinya adalah sifat. Sifat yang tumbuh dari seseorang dan tidak berpikir seseorang untuk mengeluarkan sifat tersebut. Nah, ini penting ini, pengertian tentang akhlak. Akhlak adalah sifat. Dan sifat itu tumbuh dari diri seseorang ketika keluar dia tanpa berpikir panjang. Dia langsung keluar dengan mudahnya begitu saja. Inilah yang disebut dengan akhlak. Jadi kalau seandainya masih dibuat-buat, ya, dermawannya masih dibuat-buat, kemudian sabarnya masih dibuat-buat, maka ini belum masuk ke dalam akhlak. Karena akhlak itu adalah keluarnya dengan mudah min ghairi tafakkurin wa rawiyah, tanpa harus berpikir panjang dan tanpa harus berjalan dengan pemikiran yang begitu panjang. Tidak, dia keluar langsung begitu saja. Kemudian ada pengertian yang baik dari para ulama rahimahumullahu ta'ala tentang akhlak secara terminologi syariat. Jadi itu tadi secara bahasa, sedangkan secara terminologi syariat saya ambilkan pengertian dari Syekh Muhammad Rashid Ridha hafizahullah rahimahullahu taala. Ketika beliau mensyarah Al-Arba'in, beliau mengatakan al-khuluqul hasan kalimatun jami'atun lil ihsan ilan nas wa ila kaffil adza anhum. Yang namanya akhlak yang baik adalah sebuah kata yang mencakup perbuatan baik kepada manusia. Segala macam perbuatan baik yang dilakukan untuk manusia ini adalah disebut dengan akhlak yang baik dan menunjukkan kepada menahan keburukan terhadap manusia. Segala macam penahanan, sikap penahanan keburukan dari menyakiti manusia baik dengan lisan, baik dengan anggota tubuh atau dengan apapun, maka ini termasuk akhlak yang baik. Saya ulangi, akhlak yang baik adalah sebuah kata yang mencakup seluruh perbuatan baik kepada manusia dan menahan perbuatan buruk terhadap manusia. Itu garis bawahi baik-baik. Akhlak yang baik adalah sebuah kata yang mencakup seluruh perbuatan baik kepada manusia dan menahan perbuatan buruk terhadap manusia. Dan kalau kita perhatikan perkataan-perkataan para ulama salaf tentang akhlak yang baik, menarik definisinya, mudah-mudahan ini bisa kita mengamalkannya. Karena para ulama salaf biasanya kalau mendefinisikan sesuatu itu langsung dengan perkataan yang sangat indah, kemudian mudah dimaknai. Seperti misalkan Al-Hasan Al-Basri. Beliau berkata, husnul khuluq al-karamu wal bidlatu wal ihtimam.
wal ihtimal. Akhlak yang baik adalah sifat pemurah, sifat suka menolong, dan sifat menahan diri untuk tidak membalas atas perlakuan orang lain terhadap dia. Saya ulangi, akhlak yang baik adalah sifat pemurah, suka memberi, sifat berkorban, kemudian sifat menahan diri untuk tidak membalas atas perlakuan orang lain terhadap dia. Tidak suka balas dendam, tidak suka cepat marah. Ini akhlak yang baik menurut Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Sedangkan Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, Imam Asy-Sya'bi ini adalah nama lengkap beliau, yaitu Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, dan beliau terkenal sebagai seorang tabi'i dan wafat pada tahun 100 Hijriah. Imam Asy-Sya'bi mengatakan husnul khuluq al-bidlah wal 'athiyah wal bishrul hasan, yang artinya husnul khuluq adalah al-bidlah. Badlah itu yaitu berkorban, kemudian memberi hadiah, kemudian wajah yang tersenyum. Ini perkataan tentang akhlak yang baik menurut Imam Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, seorang tabi'i. Dan Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang tabi'ut tabi'in, beliau mengatakan huwa bastul wajhi wa badlul ma'ruf wa kafful adha. Akhlak yang baik adalah wajah yang tersenyum dan mengorbankan atau berbuat baik dan menahan keburukan, berbuat baik dan menahan keburukan. Nah, ini perkataan dari Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu taala. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan husnul khuluq alla taghdab wa la tahtad. Yang artinya husnul khuluq adalah yaitu tidak, kamu jangan marah dan jangan kasar. Husnul khuluq adalah kamu jangan marah dan jangan kasar. Saya minum dengan tangan kanan ya, karena mungkin di Instagram terlihat dengan tangan kiri. Taib, ahibati hafizakumullah taala. Itulah perkataan-perkataan dari para ulama salaf tentang akhlak yang baik. Intinya ada 3. Wajah yang tersenyum ketika bertemu dengan orang, suka memberi, kemudian menahan keburukan dari orang lain. Itu contoh dan sumber dari husnul khuluq. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ingin mengetahui apa keutamaan akhlak yang baik. Jadi ketika kita katakan tadi Rasulullah SAW bersabda, gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik berarti tadi segala macam yang berkaitan dengan berbuat kebaikan kepada seseorang dan menahan keburukan terhadap seseorang. Prakteknya berwajah yang tersenyum, suka memberi, berkorban, dan menahan keburukan dari orang lain. Taib. Sekarang keutamaan-keutamaan akhlak yang baik dilihat dari hadis Rasulullah SAW. Yang pertama hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa akhlak yang baik adalah tanda kesempurnaan iman. Akhlak yang baik adalah tanda kesempurnaan iman. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, yang artinya
Orang yang beriman, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Nah, ini menunjukkan keutamaan akhlak yang baik. Ingin sempurna iman, maka hendaklah berakhlak yang baik dengan pengertian akhlak yang baik yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, keutamaan nikmat yang paling utama diberikan oleh Allah kepada seorang muslim adalah akhlak yang baik. Nikmat yang paling utama diberikan kepada seorang muslim adalah akhlak yang baik. Yaitu dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Usamah ibn Syarik, beliau berkata, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma afdalu ma u'tiyal mar'ul muslim?" Wahai Rasulullah, apa yang paling utama yang diberikan oleh seorang yang diberikan kepada seorang muslim? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-khuluqul hasan, akhlak yang baik. Maka berdasarkan hadis ini, akhlak yang baik adalah sesuatu yang paling utama diberikan kepada seorang muslim. Kemudian yang ketiga, keutamaan akhlak yang baik adalah bahwa dengan akhlak yang baik seseorang dapat mendapatkan derajat seperti orang yang ahli puasa dan ahli sholat malam. Seperti orang yang puasa dan ahli sholat malam. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqi darajatis saimi al-qa'im. Sesungguhnya orang yang beriman benar-benar mendapatkan dengan akhlak baiknya derajat orang yang ahli puasa dan ahli sholat malam. Ini kalau seandainya seseorang mungkin jarang puasa, seperti saya ini jujur jarang puasa, kecuali Ramadan, kemudian 6 Syawal, ya, dan puasa-puasa yang sunnah yang sangat ditekankan seperti Arafah, kemudian juga Asyura. Adapun Senin Kemis sangat jarang sekali, ya, karena ada sesuatu penyakit yang mungkin tidak cocok untuk berpuasa. Maka kemudian seseorang akhirnya bisa dengan akhlak yang baik, dia mendapatkan pahala seperti derajatnya orang yang ahli puasa dan ahli sholat malam. Kemudian yang keempat, keutamaan orang yang yang ketiga, yang keempat, ya betul ya. Ya, yang keempat, yaitu orang yang berakhlak yang baik, dia yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedudukannya paling dekat dengan orang yang berakhlak baik. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ala ukhbirukum bi ahabbikum ila Allah wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Ketahuilah, maukah kalian kuberitahukan tentang orang yang paling dicintai oleh Allah di antara kalian dan paling dekat denganku kedudukannya pada hari kiamat. Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ahsanukum khuluqan, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Nah, ini menunjukkan keutamaan akhlak yang baik, yaitu orang yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima adalah orang yang berakhlak baik, maka dia akan mendapatkan derajat atau sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Sebuah rumah di surga yang paling tinggi.
sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin sebuah rumah bagi di surga paling atas bagi siapa yang memperbaiki akhlaknya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, poin selanjutnya adalah akhlak yang baik ini, apakah dia mauhibah, pemberian dari Allah, ataukah dia didapatkan dengan bisa belajar dengannya. Artinya mungkin orang asal karakternya kasar, asal karakternya pemarah, kemudian dia belajar akhirnya bisa menjadi santun, lembut, sabar. Apakah akhlak yang baik itu pemberian ataukah akhlak yang baik itu dipelajari dan diusahakan? Kemudian maka jawabannya adalah sebagian pemberian dan sebagian lagi bisa diusahakan. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim kepada Ashaj bin Abdul Qais, Ashaj Abdul Qais. Beliau mengatakan, "Inna fika la khaslatain yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal anan." Sesungguhnya di dalam dirimu wahai Ashaj Abdul Qais terdapat dua sifat yang Allah Subhanahu wa taala menyukai dua sifat tersebut, al-hilmu wal anan. Al-hilmu artinya adalah sabar, tidak cepat balas dendam. Al-anat artinya adalah tidak tergesa-gesa. Ya, tidak tergesa-gesa. Kemudian Ashad Abdul Qais mengatakan, "Ya Rasulullah, khuluqaini takhallaqtu bihima am jibillani Allahu alaihima." Wahai Rasulullah, ini dua akhlak, apakah karena aku yang berusaha memiliki itu? Artinya aku berusaha untuk tidak cepat balas dendam, aku berusaha untuk tidak tergesa-gesa dalam segala perkara, ataukah memang Allah yang memberikan kepadaku seperti itu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bal jabalakallahu alaihima." Tidak, tetapi Allah lah yang membuat kamu memiliki akhlak yang seperti itu. Kemudian Ashaj Abdul Qais mengatakan, "Alhamdulillah alladzi jabalani ala ma yuhib." Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku sifat yang Ia cintai. Nah, ya, kadang ada manusia yang memang seperti itu, ya, dia penyabar, kemudian dia sangat santun. Kadang-kadang kita juga susah untuk ngobrol dengan dia karena saking santunnya gitu, saking penyabarnya. Jadi kalau kita kan ngocol gitu ngobrolnya, suka ketawa terbahak-bahak, hahaha gitu ya. Tapi dengan si fulan ini, wah susah ngobrolnya gitu. Karena dia diciptakan oleh Allah memang santun, lembut, tidak mudah marah, menahan amarah. Dan ini adalah termasuk daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ada perkataan menarik, saya bacakan di sini perkataan dari Al-Haris Al-Muhasibi. Al-Harith Al-Muhasibi. Beliau mengatakan, "Thalathatu asya' azizatun aw ma'dumah. Husnul wajhi ma'as siyanah, wa husnul khuluqi ma'ad diyanah, wa husnul ikha'i ma'al amanah." Tiga perkara yang sangat jarang, bahkan mungkin tidak ada. Yang pertama, wajah yang ceria tetapi tetap menjaga iman. Yang kedua, akhlak yang baik tetapi taat beragama. Yang ketiga,
bagus pertemanan, tetapi disertai dengan amanah. Nah, ini tiga ini jarang sekali. Ada orang kadang-kadang berakhlak baik, dia tidak beriman kepada Allah. Disebut sebagai bunda kemanusiaan, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini enggak manfaat, ya. Nah, kita lanjut. Jadi tadi dia bisa diberi oleh Allah, bisa juga dia berusaha. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya kesabaran, tidak mudah balas dendam itu dengan berusaha sabar. Jadi ada usaha yang dia kerjakan. Tapi ada juga orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat yang seperti itu tanpa dia harus berusaha dengan banyak. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, nah, sekarang permasalahan selanjutnya. Ketika Rasulullah SAW bersabda, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Sebenarnya kalau kita lihat lafal hadisnya, gaulilah manusia, berarti umum. Mau dia orang kafir, mau dia orang musyrik, mau dia ahli bid'ah, mau dia ahli kefasikan, maka tetaplah gauli manusia dengan baik. Tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak demikian, ya. Jadi kita menggauli manusia asal hukumnya dengan baik, tetapi ketika ada penyimpangan dari manusia tersebut, maka di sana ada hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, ya, kepada seorang muslim untuk senantiasa berhukum dan mengerjakan hukum tersebut. Seperti misalkan surah Taubah ayat 73, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan keraslah terhadap mereka. Nah, jadi ada keadaan-keadaan yang kita tidak boleh untuk berwajah yang tersenyum, suka menolong, dan juga menahan keburukan. Ada keadaan-keadaan seperti orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Begitu juga di dalam pelaksanaan hukum had rajam. Maka ketika kita melempari orang yang terbukti berzina padahal dia sudah menikah, maka hukumnya secara kompilasi hukum Islam dia dirajam sampai mati. Maka tidak boleh kita merasa kasihan, ya. Tidak boleh kita bersifat sabar dalam hal ini, tidak boleh. Karena Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan janganlah kalian mengambil rasa lembut kasih sayang saat menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, husnul khuluq kadhmul ghaidhi lillah. Yang namanya akhlak yang baik adalah menahan amarah karena Allah. Wa izharut talaqah wal basyashah illa lil mubtadi' wal fajir. Dan berwajah yang ceria, tersenyum kecuali kepada ahli bid'ah dan orang yang banyak dosa, melakukan dosa. Wal afu anizalin illa ta'diban au iqamatal had. Dan akhlak yang baik adalah suka memaafkan terhadap orang-orang yang salah, kecuali ketika menghukum orang-orang yang mendapatkan hukuman had. Nah, ini tidak pantas kita suka memaafkan di dalam
kasus ini kemudian dipraktekkan, suka memaafkannya. Ini tidak cocok. Wa kaful adza an kulli muslimin aw mu'ahadin illa taghyir munkarin aw akhdhan bi madlamati li madlumin min ghairi ta'addin. Dan termasuk akhlak yang baik adalah menahan diri berbuat keburukan terhadap setiap muslim atau setiap orang kafir yang dijamin aman, kecuali saat mengingkari kemungkaran ataupun saat mengambil kezaliman terhadap orang yang terzalimi tanpa sikap terlalu berlebihan. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya minum dengan tangan kanan. Subhanallah. Susah banget ini. Ya, yang nonton di Instagram baru-baru saya minum dengan tangan. Ini tangan kanan, tangan kanan, tangan kanan. Dan saya akan ladeni, yang protes-protes saya akan ladeni supaya tidak menjadi suudzon nantinya ya. Taib, sekarang kita lanjutkan faedah-faedah yang kita bisa ambil. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya akan sebutkan beberapa hal yang wajib kita jauhi saat bergaul dengan orang lain. Ya. Yang wajib kita jauhi saat bergaul dengan orang lain. Yang pertama adalah tidak hikmah saat memberikan nasihat. Tidak hikmah saat memberikan nasihat. Seperti misalkan ketika memberikan nasihat, mencelanya, menghinanya, merendahkannya. Nah, ini tidak hikmah saat memberikan nasihat. Dan saya ketika berbicara seperti ini sedang ngajar ya. Kalau dalam prakteknya mungkin kehidupan saya saat berceramah tidak sesuai dengan apa yang saya ucapkan, maka jangan diikuti. Saya sekarang sedang ngajar. Ya, ngajar yang semestinya seperti ini. Adapun dalam prakteknya, maka kita bukan malaikat. Kita mungkin bisa salah. Dan jangan diikuti. Ya, jadi yang pertama adalah saat seseorang memberikan memberikan nasihat, dia tidak hikmah. Termasuk tidak hikmah adalah mencela orang yang dinasihati, merendahkan orang yang dinasihati, menghina orang yang dinasihati, menasihati di hadapan umum. Tetapi menasihati di hadapan umum ini pun juga ada penjelasannya dan ada rinciannya. Apabila kekeliruan terjadi juga di ranah yang umum, maka sebagai bentuk beramar ma'ruf nahi mungkar, maka mengoreksinya pun di hadapan yang umum. Di hadapan yang umum. Kemudian juga termasuk daripada hal yang patut diperhatikan saat seseorang bermuamalah, bergaul dengan orang lain adalah tidak proporsional. Menjauhi yang harus dijauhi saat bergaul adalah tidak proporsional. Contoh, saya beri contoh. Hadis riwayat Bukhari. Ada seorang di zaman Rasulullah SAW dicambuk dan sering dicambuk gara-gara minum minuman khamr. Lalu ada orang yang mengatakan, Allahumma al'anhu,
Ma aktsara ma utiya bih. Ya Allah, laknat orang itu. Keseringan dia, terlalu sering itu dicambuk, nggak jera-jera gitu. Sering minum minuman keras, akhirnya sering banget dicambuk, nggak jera-jera. Ya Allah, laknat orang itu. Kata Rasulullah SAW, la tal'anu. Fa wallahi ma alimtu innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan engkau laknat dia. Proporsional di sini. Jangan engkau laknat dia. Dia mungkin melakukan dosa, maksiat, dia sudah dicambuk selesai. Tapi jangan dihina. Ya, demi Allah, aku tidak mengetahui kecuali dia mencintai Allah dan Rasulnya. Termasuk di dalamnya juga adalah harus proporsional terhadap seorang pemuka agama. Karena pemuka agama manusia juga banyak melakukan dosa-dosa. Makanya ada perkataan dari Sa'id bin Musayyab rahimahullah, "Laisa min syarifin wala 'alimin wala dhi fadlin illa fihi 'aib. Walakin minan nasi man la yanbaghi an tudhkara 'uyubuh." Tidak ada orang yang mulia, seorang yang alim, seorang yang mempunyai keutamaan, melainkan di dalam dirinya pasti ada aib, kekurangan. Akan tetapi ada manusia yang tidak pantas untuk diucapkan aibnya. Nah, ini proporsional di dalam bergaul. Kemudian yang ketiga yang harus dijauhi saat bergaul adalah meninggikan diri di hadapan orang lain. Melihat dirinya lebih pintar, lebih kaya, lebih terhormat, lebih derajatnya lebih tinggi. Nah, ini jauhi. Ini tidak bagus bergaul dengan cara seperti ini. Dan ini biasanya juga terjadi kepada orang-orang yang berilmu, merasa ilmunya lebih dalam dari si fulan, ya, apalagi yang kadang-kadang baru penuntut ilmu, merasa dirinya sudah tahu banyak masalah gitu. Sedangkan yang ustadz-ustadz yang sudah lama-lama dianggap kurang piknik gitu. Saya pernah pengalaman mungkin saya sebutkan ini sebagai nasihat ya. Beberapa status saya sebutkan tentang bermadhab. Sebenarnya tidak terlarang untuk belajar fikih dari madhab, nggak terlarang. Yang jadi pembicaraan sebenarnya adalah jangan ta'assub, dan ada kecondongan ke sana bagaimanapun, sedikit banyaknya ada kecondongan ke sana. Nah, itu yang kita nasihatkan. Kemudian setelah itu tertuduhlah saya bahwasanya kurang belajar fikih gitu. Kemudian menyebutkan nanti orang-orang seperti ini nih tidak paham tahqiqul manat, takhrijul manat, tangkihul manat, istilah-istilah dalam ilmu fikih gitu. Wahai saudaraku, mungkin Anda sudah belajar, mungkin yang lain belum belajar, dan tidak boleh seseorang kemudian merendahkan yang belum belajar. Apalagi yang dituduh belum belajar sudah belajar lebih lama daripada Anda. Ini kan kadang-kadang hati-hati masuk ke dalam hadis Rasul, man talaba ilman li yujariya bihil ulama wa yumariya bihis sufaha. Siapa yang menuntut ilmu untuk berbangga diri di hadapan para ulama dan meremehkan orang-orang bodoh. Nah, ini hati-hati bergaul dengan cara seperti ini, yaitu bergaul dengan manusia dengan dia menyombongkan diri, menganggap dirinya lebih dibandingkan yang lain. Ini jauhi. Kemudian yang keempat, sifat yang harus dijauhi saat bergaul adalah juga at-tamadi fil khata' ma'a wuduhi. Ngeyel dalam kekeliruan padahal sudah jelas salah. Ngeyel dalam kekeliruan padahal sudah jelas salah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
para sahabat Nabi di antaranya Abdullah bin Mas'ud mengatakan ar-ruju' ilal haq khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada tetap bertahan dalam kebatilan. Kadang-kadang demi sebuah tadi sikap sombong, demi sebuah tidak ingin direndahkan, demi sebuah tidak ingin dianggap lemah ilmunya dan seterusnya. Kemudian yang kelima yang harus dijauhi saat bergaul adalah yaitu mengangkat suara dan marah saat berdebat. Mengangkat suara dan marah saat berdebat. Mungkin terjadi perdebatan di dalam pergaulan, tapi jangan marah. Berusaha untuk tidak marah dan tidak mengangkat suara, karena orang tidak akan suka, ya, orang tidak akan suka. Nah, itu beberapa perkara. Sekarang kebalikannya, perkara-perkara yang semestinya dilaksanakan saat bergaul. Perkara-perkara yang semestinya dilaksanakan saat bergaul. Yang pertama yaitu memperlihatkan perhatian kepada orang yang sedang berbicara di hadapan kita. Perhatian, mendengar dengan baik, kemudian dengan wajah yang penuh dengan tersenyum. Ya. Mendengar dengan baik dan wajah yang penuh dengan tersenyum. Maka kerjakan itu, karena itu sangat disukai oleh seseorang. Makanya Rasulullah SAW kalau berbicara, beliau hadapi orang yang berbicara tersebut. Nah, di zaman sekarang ini agak kurang adab ini, apalagi dengan adanya gawai handphone yang ada di tangan. Begitu ya? Begitu ya? Jadi dia ngelihat handphone gitu ya. Teman ngobrolnya kadang-kadang bahkan tamu yang datang dia masih sibuk dengan itu. Nah, ini akhlak kurang bagus. Ya, akhlaknya kurang bagus. Ada perkataan menarik dari Ibnul Muqaffa'. Beliau mengatakan, "Ta'allam husnal istima' kama tata'allam husnal kalam." Belajarlah mendengar yang baik sebagaimana kamu belajar berbicara yang baik. Belajarlah mendengar yang baik sebagaimana kamu belajar berbicara yang baik. Lihat lagi perkataan menarik juga. Ini subhanallah, ini luar biasa. Atha bin Abi Rabah rahimahullah berkata, "Innahu la yuhadditsuni ar-rajul bil hadits sami'tuhu qabla an talidahu ummuhu fayahmiluni husnul adab ala istima'ihi wal insati ilaihi." Lihat, ada orang meriwayatkan kepadaku sebuah hadis, kata Atha bin Abi Rabah, dan hadis itu aku sudah dengar sebelum dia lahir. Ada orang nih meriwayatkan kepadaku sebuah hadis, dan hadis itu aku dengar sebelum dia lahir. Lalu karena aku ingin beradab yang baik kepada dia, maka aku dengarkan dan aku diam untuk mendengarkan apa yang dia sampaikan dari hadis tersebut. Padahal beliau sudah mendengarnya sudah lama. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus dikerjakan saat bergaul dengan orang adalah menjauhi bertengkar, berdebat, ya, yang tercela. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan dalam Sunan Ad-Darimi, yuhdamuddin atau yahdimuddin zallatul alim wa jidalul munafiqi bil kitab wa hukmul a'imma al-mudhillin. Yang akan menghancurkan agama adalah pertama, tergelincirnya seorang yang berilmu.
tergelincirnya seorang yang berilmu. Kemudian jidalul munafiq bil kitab, yaitu suka berdebat seperti orang munafik, mendebat dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, hakim atau keputusan dari orang-orang pemimpin yang menyesatkan. Maka dari perkataan ini, salah satu hal yang patut kita kerjakan saat bergaul adalah menjauhi berdebat, kecuali dalam perdebatan-perdebatan yang terpuji, seperti dalam surah An-Nahl ayat 125, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, kemudian juga dalam surat Al-Ankabut ayat 46, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan yang lebih baik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seseorang boleh berdebat saat ingin membela kebenaran, mempertahankan yang hak, maka tidak mengapa. Tetapi kalau seandainya debat-debatnya, perkelahiannya, pertengkarannya, debat-debat kusir, maka lebih baik dijauhi. Ya, saya mempunyai cara sekarang, kalau seandainya kita buat status misalkan, dan status tersebut berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, kemudian ada yang mendebat, maka saya katakan kalau ada yang protes silahkan WA agar kita lebih ngobrol berdua aja, dibandingkan debat di media sosial. Nanti ada supporter tukang adu domba. Ya, supporter tukang adu domba, karena kita berusaha ingin menyampaikan kebenaran. Dan pada saat itu, kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tapi kalau seandainya ingin didebat, maka lebih baik kita berduaan aja deh, daripada kita berdebat di media sosial. Saya tidak tahu dia siapa, dia mungkin tidak tahu saya siapa, ya. Maka lebih baik hubungin. Dan ternyata dengan cara seperti itu, beberapa kali tidak ada juga yang menghubungi. Komentarnya sangat pedas kadang-kadang di media sosial. Nah, ini seperti itu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah memperlihatkan penghormatan terhadap orang yang kita gauli. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika ada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, seorang pemimpin dari kaum Ansar, datang ke Masjid Nabawi. Waktu itu ada Nabi dan kaum Ansar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qumu ila sayyidikum au khairikum. Ayo sambut tuh pemimpin kalian, orang baik dari kalian, sambut. Nah, ini memberikan penghormatan kepada seseorang. Nah, itu orang sangat suka. Ya. Orang sangat suka. Saya pernah punya pengalaman pribadi ini, bertemu dengan Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Unaisah Abdul Hakim Abdad Hafizahullah di masjid waktu itu. Kemudian saya kajian hari Sabtu. Kemudian saya salami. Kemudian beliau panggil orang. Kemudian beliau menunjuk ke saya sambil berbicara kepada orang yang beliau panggil. Tahu nggak ente? Ini Ustadz kondang gitu. Kepada orang ini. Saya tahu itu ingin memuji orang yang bertemu dengan beliau. Dan itu akhlak yang baik dari beliau, hafizahullah taala. Ini ihtiram, ya, memberikan penghormatan kepada seorang yang kita sedang gauli. Dan itu banyak dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ya. Ya.
Taib. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah agar kita bisa bergaul dengan baik kepada orang, yaitu memberikan semangat, bukan malah mematahkan semangat. Memberikan semangat. Wah, insya Allah bisa Pak, insya Allah, semoga Allah memudahkan. Cara yang terbaik mungkin seperti ini. Kita bisa jadi memberikan semangat kepada orang yang kita gauli, sehingga kita pada saat itu bisa menjadi teman yang baik kepada untuk dirinya. Nah, kemudian setelah itu yang kelima, yang terakhir adalah memperbaiki kesalahan dengan cara yang santun dan lembut. Memperbaiki kesalahan dengan cara yang santun dan lembut. Di antaranya tidak menyebutkan person, tetapi menyebutkan sifat. Memperbaiki kesalahan dengan cara yang santun dan lembut. Contoh misalkan, ma balu qaumin, kata Rasulullah SAW, kenapa ada orang begini? Ya, kenapa ada orang sifatnya seperti ini? Tidak sebutkan orangnya siapa, tapi yang disebutkan sifatnya. Ketika dalam hadis tentang hadiah para pekerja. Jadi misalkan saya bekerja di sebuah perusahaan, kemudian atas nama perusahaan saya bergaul dengan sebuah kolega dari perusahaan yang saya bekerja. Akhirnya saya dapat komisi, dalam tanda kutip mungkin gratifikasi dari kolega perusahaan tersebut. Kemudian pulanglah saya katakan, ini untuk perusahaan, ini untuk saya, hadiah dari kolega tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, ada apa dengan orang-orang yang aku utus? Dia mengatakan, ini hadiah untukku, itu hadiah untuk kalian. Coba dia duduk di rumah orang tuanya, bapak ibunya, apakah dia dapatkan hadiah? Ini namanya hadiah para pekerja, dan itu adalah dosa besar. Nah, ini contoh para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bagaimana cara memberikan nasihat kepada orang yang kita gauli dengan cara yang santun dan lembut, tidak menyebutkan langsung orangnya tetapi sifatnya. Nah, alhamdulillah selesai kajian kita pada hadis yang ke-18. Insyaallah taala kita akan masuk pada hadis yang ke-19 pekan depan. Wallahu alam. Shallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan, materi yang sangat menarik. Jemaah sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk mengetikkan pertanyaan di chat room, kemudian dikirimkan ke host. Dan bagi jemaah yang ingin bertanya bisa juga mengklik tombol raise hand. Sudah ada yang bertanya yang mengangkat tangan dari Assalamualaikum Pak. Abu Abdullah, tafadhol. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah udah jam 10 di sana Ustaz ya? Iya, 3 menit lagi jam 10. Ya. Ustaz, Afwan mau bertanya Ustaz, ini yang mengenai dalil yang dari Al-Quran yang antum tadi sebutkan bahwa berjidal dengan baik gitu Ustaz, berdebat dengan baik gitu kan. Terus sama hadis dari hadis Rasulullah yang maknanya bahwa aku jamin surga bahwa kalian meninggalkan debat walaupun itu benar. Itu bagaimana saja cara menjamahnya gitu saja. Di satu sisi kita bisa berdebat dengan baik, satu sisi kita dijamin surga, seperti itu saja. Ya. Itu aja Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Cara menggabungkannya, menjamaknya adalah bahwa hadis atau ayat yang saya sebutkan dari surah An-Nahl ayat 125, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
ini digabung dengan ana za'imun bibaitin fil jannah liman tarakal mira'a walau kana muhiqqan. Aku akan menjamin sebuah rumah di dalam surga bagi siapa yang meninggalkan debat walaupun dia dalam keadaan benar. Maka jawabannya adalah tidak ada pertentangan antara ayat dengan hadis tersebut, karena ayat ini adalah ditujukan kepada orang yang berdakwah. Orang yang berdakwah. Berdakwah cara yang pertama adalah dengan hikmah. Dan hikmah yang dimaksud di sini adalah dengan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah dengan mau'izah hasanah. Kemudian kalau seandainya mau'izah hasanah di sini artinya adalah dengan perintah dan larangan. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya diperlukan untuk berbantahan, maka berbantahanlah, tetapi tetap dengan wajah yang hasan, dengan lembut, dengan santun. Begitu penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi ayat ini surah An-Nahl ayat 125 ditujukan kepada yang berdakwah. Nah, adapun hadis tersebut ditujukan kepada orang yang berdebat untuk mencari popularitas, mencari kemenangan hawa nafsu agar dia bisa mengalahkan si fulan. Jadi tidak ada pertentangan antara keduanya. Yang satu ayat untuk berdakwah, yang satu adalah mencegah orang berdebat kusir meskipun dia merasa benar dalam pendapatnya. Jadi tidak ada di situ pertentangan. Wallahu a'lam. Nah, syukran jazakallahu khair Ustaz. bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Insyaallah bisa Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Wa fiik barak. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari yang raise hand Kang Eka di Dubai, tafadhol. Ya, baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustaz, tapi ya mungkin ada sekitar 2 atau 3 pertanyaan. Silakan. Yang pertama ini Ustaz tentang kaitan antara istilah adab dan akhlak. Apakah memang akhlak itu lebih luas daripada adab, ataukah adab itu lebih luas daripada akhlak? Yang kita pahami bahwa untuk para penuntut ilmu sebaiknya mereka mempelajari adab dulu sebelum mempelajari ilmu. Nah, itu yang pertama. Mohon penjelasannya Ustaz, maafkan kalau pertanyaannya mungkin agak ini, karena mungkin ilmu Anda masih kurang. Terus yang kedua ini Ustaz, tentang masalah istilah akhlak juga. Apakah kita sebetulnya dibolehkan untuk mengatakan bahwa ini seseorang ini katakanlah dia non muslim atau kafir tapi mempunyai akhlak yang baik? Apakah istilah seperti itu sebetulnya boleh-boleh saja mengatakan seperti itu, atau sebenarnya itu istilah yang sangat salah sebetulnya? Itu saja dari saya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kalau kita perhatikan secara pengertian, maka perbedaan antara adab dan akhlak, adab adalah berkaitan dengan perbuatan yang baik, seperti adab berbicara, adab tidur, adab duduk, adab makan, adab minum, dan seterusnya. Dia lebih condong kepada perbuatan. Sedangkan kalau akhlak, maka lebih condong kepada sajiyah dan tabi'ah, sifat yang berarti ada di dalam diri seseorang, di dalam hati seseorang. Seperti misalkan kalau Anda baca buku Al-Mawsu'atul Akhlaq, ensiklopedia akhlak,
Di situ yang dibahas adalah sifat-sifat, seperti sifat sabar, sifat syukur, sifat harap, sifat takut, sifat tawakal, sifat cinta, sifat yang lain. Maka adab kaitannya dengan perbuatan yang baik. Baik perbuatan itu adalah berupa ucapan ataupun perbuatan, yang jelas dia perbuatan yang baik. Adapun akhlak berkaitan dengan sifat. Makanya para ulama mengatakan al-khuluqu at-tabi'atu was-sajiyah. Akhlak itu adalah tabiat dan sifat yang keluar dari seorang manusia tanpa harus dia berpikir yang panjang. Taib. Kemudian kalau seandainya ditanya mana yang lebih luas antara akhlak dan adab, maka jawabannya bainahuma khususun wa umum. Di antara keduanya ini ada kekhususan dan keumuman, saling berkaitan satu dengan lainnya. Seperti perkataan iman dan Islam, seperti perkataan fakir dan miskin. Nah, itu ada keumuman dan kekhususan. Nah, kemudian apakah bisa kita katakan bahwa orang kafir tapi akhlaknya baik? Maka jawabannya bisa saja. Apakah perkataan tersebut boleh? Boleh saja. Ya. Tetapi kalau yang dibicarakan adalah apakah bermanfaat? Nah, itu beda lagi. Dikatakan orang kafir itu dia kafir tapi akhlaknya baik, maka boleh saja dikatakan begitu, tidak terlarang. Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah ketika ada membandingkan antara muslim dengan kafir. Saya beri contoh. Di sebuah negara kafir, mereka itu orang-orang kafir yang islami. Nah, ini gak boleh. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun akhlak mereka baik dan adab mereka baik, itu pun masih tanda tanya ya. Karena beberapa orang, bahkan saya pribadi juga pernah ke negeri-negeri kafir, ya tidak seperti yang diceritakan orang bahwa dia berakhlak baik ya. Ada juga yang mabok-mabokan di tengah jalan. Saya pernah ke sebuah negeri kafir di Eropa, mabok-mabokan di tengah jalan, kemudian kaca spion orang dihancurkan seenaknya. Itu kan adab ya, akhlak. Kemudian kawan-kawan sopir mengatakan muntah di mobil sudah biasa bagi yang mabuk. Itu mana ada akhlak yang baiknya ya. Yang tinggal 15 tahun di Amerika Serikat mengatakan enggak seperti itu, Ustaz. Itu tidak benar seperti itu. Artinya kalau ada perbandingan enggak boleh. Kenapa? Di samping itu tidak benar secara real kehidupan, begitu juga tidak benar secara wala dan bara. Dan yang paling utama tidak benar secara akidah. Karena akhlak yang paling mulia dan adab yang paling tinggi kepada Allah sebelum kepada makhluk Allah. Mereka tidak beradab kepada Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kafir terhadap Allah, bahkan ada yang tidak percaya terhadap adanya wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita katakan boleh, bahkan haram hukumnya membandingkan negeri kafir dengan orang-orang muslim. Ya, misalkan orang kafir dia meskipun kafir agamanya tetapi akhlaknya baik. Apa tujuannya? Kalau hanya sekedar mengabarkan dia kekafirannya tetapi dia berakhlak baik, boleh. Tapi kalau seandainya dia membandingkan dengan seorang muslim, Allah berfirman, wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Dan sungguh budak yang diperjualbelikan tetapi dia beriman
lebih baik daripada seorang yang musyrik meskipun menakjubkan bagi kalian. Nah, adapun pahala akhlak yang baik, adab yang baik dari seorang kafir, seorang musyrik, maka terhapus, tidak diterima. Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih." Dan tidak ada yang menahan dari mereka diterima sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Seperti misalkan ada seorang di zaman jahiliyah namanya Ibnu Jud'an, ahli sedekah, ahli menyambung hubungan rahim dan hubungan kekerabatan. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyati yut'imu at-ta'am wa yasilur al-ham. Hal yanfa'uhu dzalik?" Wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an di masa jahiliyah dia suka memberi makan kepada orang miskin, menyambung hubungan rahim. Apakah bermanfaat kelak di akhirat? Kata Rasulullah SAW, la, tidak. Li'annahu lam yakul qattu rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Tidak pernah dia mengucapkan, wahai Tuhanku ampuni dosa-dosaku pada hari kiamat. Artinya dia tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Allah Jalla fi'ula. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Kang Eka sudah jelas Ustaz ya Kang? Ustaz, ada beberapa pertanyaan di chatroom, Anda bacakan Ustaz. Silakan. Pertanyaan dari Umi Kafilah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ada seorang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Tidak dijelaskan Ustaz seperti apa tidak berakhlaknya. Pertanyaan bagaimana menyikapinya? Mohon penjelasannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semestinya yang berilmu dia yang paling baik akhlaknya. Karena akhlak tidak akan mungkin tercipta kecuali dibangun di atas ilmu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya la ilaha illallah. Sesudah berilmu baru beramal. Nah, semestinya orang yang berilmu dia orang yang paling baik akhlaknya. Karena akhlak yang baik akan tercipta dari ilmu yang dia miliki. Nah, ya akan tercipta dari ilmu yang dia miliki. Taib. Kalau ternyata ada juga berilmu saja, dia mungkin hafal Quran, hadis Rasul, dia juga hafal, akan tetapi akhlaknya buruk, suka berdusta, tidak tepat janji, kemudian bayar hutang tidak dibayar dengan memakai kata kunci password afwan akhi gitu ya. Ya kalau ditagih passwordnya afwan akhi gitu. Maka pada saat itu berarti dia belum mengerjakan ilmu yang dia miliki. Dan tidak dikatakan seorang yang alim kayak begitu. Dia mungkin muta'alim, orang yang pernah belajar, tetapi bukan orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu, Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah merekalah para ulama. Hanya para ulama lah yang takut kepada Allah. Nah, takut kepada Allah salah satunya adalah dengan berakhlak yang baik. Baik bermuamalah dengan Allah dia baik, bermuamalah dengan makhluk Allah dia juga baik. Wallahu a'lam. Nah, Jazakallah ya Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Rizqoh. Assalamualaikum Ustaz. Apakah sama derajat atau pahala orang yang memiliki akhlak yang baik sebab usahanya atau sebab tabiat atau pemberian Allah, dan bagaimana cara melatih diri untuk memiliki akhlak yang baik? Jazakallahu khair.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tentunya yang berusaha dihitung usahanya oleh Allah. Seperti misalkan dalam perkara belajar membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'as safarati kiramil bararah. Walladhi yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Orang yang lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat yang baik dan mulia. Orang yang terbata-bata, berat lisannya membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala 2. 1 pahala membaca Al-Quran, yang 2 pahala berusaha. Ini menunjukkan bahwa yang berusaha untuk sabar berbeda dengan orang yang memiliki memang sifat jibili, ya, sifat tabiat yang Allah berikan kepada dia, kesabaran. Dia berusaha marah. Saya sanggup nonjok orang itu, tapi saya berusaha tahan. Ini tentunya berbeda dengan orang yang memang dia diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya yang berusaha semoga lebih banyak pahalanya. Dari satu sisi karena dia berusaha untuk bisa berakhlak yang baik. Baik, kiat agar berakhlak yang baik salah satunya adalah dengan berusaha membiasakan diri. Karena orang bisa karena biasa. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Wa innamal hilmu bittahallum. Dan sesungguhnya kesabaran, tidak cepat membalas dendam, dengan berusaha sabar dan berusaha tidak cepat membalas dendam. Jadi dia berusaha. Kemudian yang kedua adalah dengan doa. Sebagaimana doa Rasulullah SAW, Allahumma ihdini li ahsanil akhlaq la yahdiha illa anta wa asrif anni sayyi'aha la yasrifuha anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, berikan petunjuk aku untuk berakhlak yang baik. Tidak ada yang memberikan petunjuk kepadaku kecuali Engkau. Dan jauhkan aku dari akhlak yang buruk. Dan tidak ada yang menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Nah, ini berdoa kepada Allah. Begitu juga doa Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya akhlak, penyakit, dan hawa nafsu. 2 ini. Yang ketiga adalah sering-sering bergaul dengan seorang yang berakhlak yang baik. Saya punya pengalaman, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengalamannya adalah saya bersama seorang syekh. Mungkin saya tidak perlu sebutkan syekhnya biar nanti tidak menjadi fitnah. Karena di sini ada terdapat pujian. Saya bersama seorang syekh, beliau datang dari Madinah ke Indonesia. 4 hari 4 malam. Selama itu tidak pernah kita menghibah orang. Syekh gak pernah ghibah orang. Pernah suatu ketika kita naik helikopter dari Jakarta ke Bandung untuk berlibur ke sana. Di jalan di helikopter tersebut, beliau lakukan murojaah surat Yusuf dari pertama take off sampai landing, selesai. Mengisi dengan ilmu, bacaan Al-Quran, dengan faedah-faedah ilmiah. Setiap kali setelah selesai sholat pasti ada kajian. Walaupun 5 menit, 6 menit menyampaikan satu hadis, diambil faedah darinya. Tidak pernah ada ghibah. Nah, ini menunjukkan berteman dengan orang yang berakhlak baik akan mempengaruhi temannya. Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur amman yukhalil. Seseorang sesuai dengan kebiasaan temannya, maka perhatikan kepada siapa dia berteman. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz atas penjelasannya. Jemaah sekalian, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan apabila ada yang bertanya untuk mengetikkan di chatroom atau raise hand.
Ustaz, ada pertanyaan dari yang raise hand dari Malik. Tafadhol. Assalamualaikum, Kang. Abu Malik ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Silakan Abu Malik. Ya, begini Ustadz, beberapa kasus dalam manusia yang hijrah biasanya itu dikucilkan atau dicemooh oleh kawan-kawannya yang lama ya, gitu. Tetapi dalam konteks seperti ini kita belum juga bisa keluar dari lingkungan tersebut. Bagaimana akhlak mulia kita terhadap hal seperti itu? Kadang takut kita kepancing atau tidak bisa menahan hati, takut hati kita kotor, kita jaga jarak. Sedangkan dalam berakhlak mulia, bagaimana semestinya kita bersikap? Mohon diberi nasihat yang lebih jauh. Terima kasih. Jazakallah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Apabila ada seorang yang baru berhijrah atau meniti jalan istiqamah, kembali kepada Allah, lebih berorientasi akhirat, lebih ingin mengisi sisa-sisa umur dengan amal ibadah, dan juga berkaitan dengan mengumpulkan pahala, menghapuskan dosa. Tetapi kemudian dia masih ada di sebuah komunitas. Di situ ada beberapa pilihan. Apakah dia tetap di komunitas tersebut, ataukah dia harus keluar mencari komunitas yang lain, ataukah bagaimana? Maka apabila seseorang benar-benar ingin meniti jalan istiqamah, maka dia harus mencari teman yang baik. Jika teman sekomunitasnya tersebut dia masih bisa ajak, dia masih bisa nasihati, maka tetaplah di situ. Dengan catatan dia tidak diperbolehkan untuk kembali kepada kebiasaannya. Dan apabila dia kembali, dia masih di komunitas tersebut dan ada kemungkinan dia kembali, maka sangat tercela kalau seandainya dia kembali kepada kemaksiatannya. Karena kita ini kadang sangat mempunyai sikap pekewuh, tidak nyamanan. Aduh gak enak, aduh gimana ya, mau nasihati juga gak enak, apalagi saya baru juga berhijrah. Nah, pada saat itu saya katakan sekali lagi, kalau seandainya dia ingin benar-benar fokus untuk meniti jalan istiqamah, maka dia harus mencari teman yang bisa mengajak dia untuk meniti jalan istiqamah bersama-sama. Kalau di antara teman tersebut ada di antara komunitas sebelum dia, maka silakan dia ajak. Kalau tidak, maka lebih baik dia keluar dari komunitas tersebut. Kenapa demikian? Karena keberadaan kita di dalam terkadang lebih bermudarat untuk kita dibandingkan kita memberikan manfaat kepada yang lain. Ya. Nah, ini. Dan salah satu yang mendalili akan hal ini adalah hadis ketika ada seorang yang membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya kepada ahli ibadah, apakah saya berhak untuk bertobat? Apakah dosa-dosa saya akan diampuni oleh Allah kalau saya bertobat? Maka kata ahli ibadah ini yang mungkin dia kurang ilmunya, tidak, kamu sudah membunuh 99 orang. Mana mungkin Allah akan menerima taubatmu? Karena dijawab seperti itu, ahli ibadah ini dibunuh pas 100. Bertanyalah dia kepada orang yang berilmu. Kemudian orang yang berilmu tersebut mengatakan, apa yang menahan taubatmu diterima? Apa yang melarang Allah menerima taubatmu? Tetapi agar engkau benar-benar maksimal dalam bertaubat, berpindahlah dari tempatmu ke tempat yang lain untuk engkau bisa benar-benar meniti jalan istiqamah. Di tengah jalan dia meninggal.
Para malaikat sampai bingung, dia ini masih termasuk orang yang bertobat atau tidak bertobat. Akhirnya ketika diukur, ternyata jarak antara kematian dia dengan tempat taubat dia lebih dekat dibandingkan jarak antara kematian dia dengan tempat yang dulu dia bermaksiat. Maka tidak mengapa dia mencari teman-teman yang bisa bersama-sama meniti jalan istiqamah, dan mungkin salah satu, 2, 3 dari teman-teman tersebut komunitas-komunitasnya yang terdahulu. Tidak mengapa. Saya pernah punya pengalaman menarik. Suatu saat saya kajian di Jabodetabek, kemudian ada seorang perempuan bersama suaminya ingin bertemu. Janjianlah kita di rumah makan. Kemudian sang istri yang dulunya seorang artisah, kalau laki-laki artis, kalau perempuan artisah, dan bintang iklan advertising. Beliau bercerita, saya Ustadz dulunya bintang iklan membuka aurat. Kemudian saya berhijrah. Layaknya orang yang berhijrah, saya semangat. Jilbab lebar, kemudian jubah lebar, bahkan sampai bercadar. Akhirnya kawan-kawan saya mulai menuduh saya macam-macam. Kawan-kawan saya yang dulu saya di klub malam, yang dulu kita clubbing sama-sama, kemudian macam-macam lah, mulai menjauhi saya satu dengan tuduhan yang macam-macam. Akhirnya saya merasa sedih, sendirian. Nah, ini akibat tidak mencari komunitas lain. Sedih sendirian. Akhirnya saya kembali lagi ke dunia itu. Lepas jilbab, lepas semuanya. Persis seperti yang sebelumnya. Lihat, ketika tidak mencari teman yang saleh. Kemudian setelah itu, suatu malam kita clubbing, Ustaz. Ternyata Allah berkehendak agar saya kembali ke jalan yang benar lagi. Di depan saya merinding, subhanallah. Teman saya mati tiba-tiba. Saya menangis sehari semalam. Menangisnya bukan hanya karena teman yang meninggal, tetapi menangisnya, coba itu kalau saya. Coba itu kalau saya. Saat Allah kemarin memberikan nikmat petunjuk, kemudian saya buang-buang. Gara-gara hanya tidak merasa tidak punya teman. Maka bahkan padahal masih banyak teman-teman yang lain. Yang juga asyik, yang juga enjoy kalau ditemani. Yang tidak mengurangi persahabatan, tidak mengurangi lezatnya berteman. Mereka juga nyaman. Karena mungkin orang melihat dari luar, kalau sudah mengenal dakwah, berhijrah, meniti jalan istiqomah, harus di atas sejadah, harus di dalam masjid, harus mengekang diri, tidak boleh ke mall. Nah, ini kekeliruan. Ya, tidak boleh kumpul dengan teman-teman. Ini sebuah kekeliruan. Akhirnya sampai sekarang Ustaz, saya kembali lagi. Mau teman saya menemani saya, teman saya enggak menemani saya, bukan urusan. Yang penting Allah telah memberikan kepada saya kesempatan yang kedua. Nah, ini mungkin bisa menjadi jawaban atas pertanyaan tadi. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya serta nasihat-nasihatnya. Ustaz, sepertinya Kang Eka masih ada pertanyaan yang mau disampaikan. Kang Eka, mangga. Iya, Ustaz tadi atas penjelasannya dari pertanyaan Anda sebelumnya. Pertanyaan Kurang keras, Kang. Ya, apa? Jazakumullah khairan atas nasihat-nasihatnya Ustaz. Siap. Yang tadi sudah Ustaz sampaikan. Ini mungkin pertanyaan Hana yang terakhir buat malam ini. Mengenai ini Ustaz, mengenai koreksi yang tadi juga Ustaz sampaikan, koreksi di depan umum. Apakah memang secara akhlak kita itu diizinkan untuk meminta pendapat orang lain untuk mengkoreksi tentang akhlak kita atau adab kita, apakah sudah baik apa belum? Baik itu secara personal ataupun dalam kelompok.
Dan juga sebaliknya, apakah memang kita istilahnya dibolehkan juga memberikan nasihat tentang akhlak atau adab yang kurang baik meskipun saudara kita itu tidak bertanya kepada kita. Demikian. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama adalah apakah kita berhak untuk minta diberikan penilaian atas sikap kita selama ini? Maka jawabannya boleh-boleh saja. Tetapi yang paling utama adalah seseorang berbuat yang baik kepada orang lain sebagaimana kita ingin orang lain berbuat baik kepada kita. Seseorang menahan keburukan terhadap orang lain sebagaimana orang lain menahan keburukan terhadap kita. Sebagaimana kita ingin orang lain menahan keburukan terhadap kita. Itu yang lebih utama. Karena kadang-kadang kalau kita minta pendapat dari orang, saya ini menurut kamu akhlaknya sudah baik atau enggak gitu. Kayak ada semacam kurang tepat. Kecuali kalau seandainya kita mempunyai kawan yang kita kawani karena Allah. Kemudian kita punya komitmen bersama. Kalau ada saya salah, maka mohon dikoreksi. Jangan sampai sungkan-sungkan. Nah, itu lebih baik seperti itu daripada kita minta penilaian. Karena nanti kalau kita minta penilaian ternyata kita dinilai dengan sesuatu yang kurang baik, maka kita akan kecewa. Akhirnya membenci yang menilai. Padahal dia menilainya dengan sesuatu yang mungkin ikhlas hanya karena Allah, tidak ingin apa-apa. Karena manusia ya susah untuk menerima nasihat. Manusia susah untuk disalahkan. Manusia selalu ingin dia dianggap benar atas kelakuannya. Nah ini. Adapun pertanyaan yang kedua adalah apakah kita diperbolehkan untuk saya tidak terlalu paham tadi tentang pertanyaan kedua, tetapi yang saya pahami adalah memberikan nasihat di hadapan umum, gitukah Pak Eka? Memberikan nasihat tidak harus di depan umum, Ustaz, secara langsung meskipun dia tidak meminta atas kekurangan pada seseorang. Iya, gini, bedakan antara sebuah kemungkaran yang sudah terjadi di tengah masyarakat, sehingga kita ketika mengoreksi kemungkaran tersebut agar tidak tersebar di tengah masyarakat, yang sudah tersebar agar tercukupi yang sudah tersebar, dan itu bermanfaat, dan begitulah, dan itu bukan merendahkan seseorang. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan memberikan nasihat kepada person seseorang. Jadi ada sebuah kemungkaran di tengah masyarakat, siapapun yang mengerjakannya, maka kita mengoreksi atau seseorang mengoreksi kemungkaran tersebut. Baik dia sebutkan orangnya secara langsung, baik dia tidak sebutkan orangnya secara langsung, yang penting masyarakat tahu bahwa yang sudah tersebar kemungkaran. Dan tidak wajib kita untuk menasihati dia langsung secara person, tidak perlu. Karena ini sudah tersebar. Ya, tidak wajib kita datang kepada Ustaz, afwan Ustaz, antum salah ini, seperti ini, salah. Karena tugas kita sekarang mencegah kemungkaran tersebut di tengah masyarakat. Karena sudah tersebar. Kecuali kalau seandainya ada kekeliruan yang tidak tersebar dalam jumlah yang banyak, maka kita datangi dulu orang tersebut. Kita jelaskan bahwa ini sebuah kekeliruan. Kita berusaha menasihatinya dari secara pribadi dulu. Kalau seandainya dia menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, maka kita memberikan nasihat, kemudian kita memberitahukan dengan jujur. Kalau antum tidak merasa salah, ya otomatis mohon maaf, kita akan memberitahukan bahwa ini sebuah kekeliruan. Apalagi ya dalam perkara akidah, dalam perkara sunnah, tauhid atau bid'ah, maka kita harus menyayangi umat untuk tidak tersebar kesyirikan atau perbuatan bidah ataupun perbuatan maksiat yang kadang-kadang
kaum muslimin sebagian tertipu hanya dengan sebuah ketenaran, sebuah kemasyhuran, sebuah followers yang banyak, sebuah akhirnya menganggap bahwa apa saja yang muncul maka pasti benar. Nah, ini tidak benar. Nah, kita harus menasihati. Kalau sudah tersebar secara umum kita nasihati, dan tidak ada kewajiban untuk menasihati secara person terlebih dahulu kalau sudah tersebar secara umum. Karena yang kita bicarakan bukan orangnya, tetapi permasalahan yang keliru disebutkan oleh orang tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jelasannya. Barakallah. Ustaz, waktu sudah jam 9:34. Ya. Satu pertanyaan lagi boleh Ustaz? Silahkan Kang. Pertanyaan dari hamba Allah. Ustaz, anak suka meledek teman anak, dan di antara teman anak ada yang lebih tua. Apakah ini termasuk sikap yang sombong atau akhlak yang buruk? Anak takut masuk neraka karena sifat sombong yang tidak anak sadari. Mohon nasihatnya Ustaz. Ngeledek itu lebih condong kepada menghina. Ya, meledek lebih condong kepada menghina, bukan kepada sifat sombong. Kalau seandainya meledek dibarengi dengan kesombongan, ini namanya ujub. Ini namanya ujub, merasa bangga dengan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Ini namanya ujub. Adapun meledek lebih cenderung kepada penghinaan. Ya, penghinaan. Maka tidak boleh la yaskhar qaumun jangan suatu kaum menghina kaum yang lain. Asa an yakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Janganlah suatu kaum menghina suatu kaum yang lain, mungkin yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Janganlah para perempuan menghina perempuan yang lain, mungkin perempuan yang dihina lebih baik daripada yang menghina, dan seterusnya. Maka tidak diperbolehkan seorang muslim untuk menghina orang lain. Jadi ngeledek lebih condong kepada penghinaan. Wallahu a'lam. Naam. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Waktunya sudah habis Ustaz. Baik. Mohon sebelum ditutup saya berikan nasihat atau kesimpulan Ustaz. Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Untuk nasihat ya. Nasihat adalah apabila kita sedang resah, gelisah, maka salah satu kiat untuk menghilangkan kegelisahan dan keresahan tersebut adalah dengan membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Niscaya seseorang akan hilang rasa gelisahnya, tenang, lapang dadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an yang merupakan syifa, obat penyembuh. Obat penyembuh di sini baik itu penyakit lahiriah atau penyakit batiniah. Salah satu penyakit batiniah yang diobati oleh Al-Qur'an adalah rasa gelisah, rasa resah, rasa gundah atas sebuah perkara yang dihadapi. Sering-seringlah, dekat-dekatlah, bertemanlah dengan Al-Quran. Semoga kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan yang dicari oleh hampir setiap manusia dengan segala macam jenisnya. Orang main bola sebenarnya dia ingin bahagia. Main musik sebenarnya dia ingin hilang rasa resahnya, bahagia. Main ini, main itu, pergi ke pantai, pergi ke puncak gunung paling tinggi. Maka sebenarnya satu tujuannya, ingin bahagia. Maka tidak ada yang bisa membahagiakan kecuali dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah.
orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih Ustadz atas nasihat-nasihatnya. Kami atas nama Ittiba Mengaji mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz keluarga, dan semoga Ustadz bisa kembali melanjutkan pembahasan kitab hadis Arba'in ini pekan depan, hadis ke-19 Ustadz. Ustadz, apabila Ustadz mau live duluan, silakan Ustadz, karena ada ini yang akan disampaikan. Demikian, sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.